Semangat pagi! Kembali lagi di Indonesia Power Weekly News. Beragam informasi dan berita pilihan kami sajikan setiap minggunya. Tidak lupa, kita akan memberikan informasi dari seluruh unit PT PLN Indonesia Power. Bersama saya Miftah dan rekan saya Aldian. Dan inilah kabar sepekan. In Power Weekly News, informasi akurat, sumber yang tepat. Kami hadirkan informasi pilihan. Di sebelah saya, di lingkungan PLN Kasih Bening Saguling Foundation, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senggani Jiwa dalam Tegukan Kopi, adalah Oma Anggrek. Inilah kabar sepekan. kawan PLNIP, setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia biasanya memperingati Hari Kebangkitan Nasional, yaitu momentum penting yang menandai semangat persatuan, perjuangan, dan kesadaran kebangsaan yang pertama kali digelorakan lebih dari 1 abad lalu. Nah, di tahun ini, kita memasuki peringatan ke-117 yang menjadi sebuah perjalanan panjang yang terus mengingatkan kita akan pentingnya semangat gotong royong dan tekad untuk terus bangkit dan maju bersama. Betul banget Bro Mif, dalam semangat yang sama, PLNIP turut ambil bagian dalam memperingati hari bersejarah ini sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pengabdian kepada negeri. PLNIP menggelar upacara dari Kebangkitan Nasional secara serentak di seluruh unit bisnis. Nggak hanya semangat untuk pengabdian kepada negara aja nih, tapi PLNIP juga nunjukin kepeduliannya terhadap lingkungan. Nah, dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, UBP Kepri melakukan konservasi pantai dan UBP Teluk Sirih melakukan penanaman pohon. Ini dia informasinya. memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tahun 2025, PLN Indonesia Power melaksanakan upacara serentak di seluruh unit. Diikuti jajaran direksi, senior leader, dan seluruh pegawai. Dengan mengusung tema Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat, selaras dengan arah pembangunan nasional dalam 8 Astacita yang menekankan pentingnya kebersamaan, persatuan, dan kolaborasi lintas sektor. Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra bertindak sebagai pembina upacara dan menyampaikan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang mengajak seluruh elemen bangsa melanjutkan semangat juang para pendahulu dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Sebagai perusahaan di sektor energi, PLN Indonesia Power berkomitmen menerangi negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan Astacita, PLN Indonesia Power juga terus melakukan transformasi energi ramah lingkungan untuk mendukung pencapaian target net zero emission pada tahun 2060. Memperingati Hari Bumi Sedunia, PLN Indonesia Power melalui UBP Kepulauan Riau dan UBP Teluk Sirih melaksanakan aksi nyata pelestarian lingkungan. UBP Kepulauan Riau menggelar kegiatan konservasi pantai di Pantai Trikora, Bintan, yang melibatkan pegawai, persatuan istri karyawan dan karyawati, serta komunitas bank sampah. Sementara itu, UBP Teluk Sirih melakukan penanaman ratusan pohon dari berbagai jenis pepohonan. Hal ini demi mendukung program penghijauan dan keanekaragaman hayati. Kegiatan ini merupakan bagian dari Employee Volunteer Program sebagai bentuk kontribusi nyata PLN Indonesia Power terhadap lingkungan, mendukung pencapaian SDGs, khususnya SDG 13 terkait penanganan perubahan iklim, SDG 14 terkait ekosistem laut, dan SDG 17 terkait kemitraan. Melalui partisipasi aktif pegawai, keluarga, dan komunitas lokal, PLN Indonesia Power terus membangun budaya perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan berkomitmen pada transisi energi bersih serta keberlanjutan menuju masa depan yang hijau. Wah, nggak terasa nih kawan PLNIP, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Raya Idul Adha. Biasanya nih, di momen-momen kayak gini, kebutuhan akan listrik semakin meningkat. Nah, kebutuhan akan pasokan merupakan hal yang krusial. Betul banget. Jelang Idul Adha, PLNIP melakukan berbagai cara, mulai dari penguatan operasional, keamanan, dan doa bersama. Jadi, bukan cuma siap secara teknis, tapi juga secara spiritual. Tapi itu belum semuanya. Di waktu yang hampir bersamaan, PLNIP lagi gerak cepat nih di Bali dengan pemanfaatan energi surya secara masif untuk mendukung kemandirian energi.
Jadi nggak cuma pasokan listrik yang terjaga, juga ikut mendorong transisi energi bersih. Jadi 2 langkah maju dalam satu waktu. Langsung saja kita lihat informasi selengkapnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, PLN Indonesia Power mengambil berbagai langkah strategis untuk menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah strategis seperti Kalimantan dan Sulawesi. PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pemeliharaan berhasil menyinkronkan kembali PLTU Bengkayang Unit 1 ke sistem Katulistiwa usai pemeliharaan, memastikan kestabilan pasokan listrik di Kalimantan Barat. Di sisi lain, PLN Indonesia Power UBP Telo melalui PLTD Selayar menjalin kerjasama dengan Polres Kepulauan Selayar melalui penandatanganan MOU guna menjaga keamanan dan kelancaran operasional pembangkit selama masa libur Idul Adha. Sebagai bagian dari upaya spiritual dan kebersamaan, PLN Indonesia Power juga menggelar doa bersama lintas agama secara serentak di seluruh unit bisnis dengan tema Energi Spiritual untuk Keandalan Nasional. Kegiatan ini menjadi bentuk ikhtiar moral dan penguatan nilai kebersamaan dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Seluruh langkah ini mencerminkan komitmen PLN Indonesia Power dalam mendukung transisi energi nasional dan memastikan masyarakat dapat merayakan Idul Adha dengan aman, nyaman, dan terang. PLN Indonesia Power menunjukkan komitmennya terhadap transisi energi dan target net zero emission 2060 melalui pengoperasian pembangkit listrik tenaga surya di beberapa lokasi. Salah satunya PLTS Terapung di Waduk Muara Nusa Dua Bali yang banyak menyita perhatian karena keandalan dan estetikanya. PLTS dengan kapasitas 100 kW peak ini menjadi simbol sinergi nyata antara PLN Indonesia Power dengan pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan demi kemandirian energi di Pulau Dewata. Ini merupakan langkah konkret korporasi dalam mendukung arah kebijakan daerah dan nasional terkait transisi energi dan dekarbonisasi sistem kelistrikan nasional, serta pemenuhan kebutuhan energi bersih di Bali. Tak hanya PLTS Terapung Nusa Dua, PLN Indonesia Power juga mengelola sejumlah pembangkit listrik berbasis EBT, di antaranya PLTS Nusa Penida sebesar 5,3 MW peak, PLN Unit Induk Distribusi UID Bali sebesar 250,80 kW peak, serta PLTS Atap di unit PLTG Pemaron sebesar 96 kW peak sebagai bentuk nyata efisiensi energi sekaligus edukasi publik terhadap pentingnya transisi energi. Wah, nggak terasa nih kawan PLN IP, kita sudah sampai di penghujung acara. Itulah informasi utama yang kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk di-like, follow, dan subscribe semua sosial media PLN Indonesia Power. Akhir kata, saya Miftah dan rekan saya Aldian pamit undur diri. Sampai ketemu di kabar sepekan selanjutnya. Salam Energy of Things. Inilah kabar sepekan.